Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, nampaknya anak-anak ibu hari ini sangat bersemangat. Tetap bersemangat ya anak-anak ibu untuk menuntut ilmu hari ini. Selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga mendapatkan pahala dalam menuntut ilmu tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Semoga dengan awalan kita membaca doa tadi, apa yang kita pelajari nanti menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Anak-anak, di masa pandemi COVID saat ini, anak-anak ibu jangan lupa ya selalu melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita selalu terhindar dari segala penyakit. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu, yaitu KD 3.3 kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menghitung kecepatan jika yang diketahui adalah jarak dan waktu. Yang ketiga yaitu anak-anak ibu dapat menghitung waktu jika yang diketahui adalah jarak dan kecepatan. Baiklah, sekarang ibu akan memberikan contoh tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelum ke contoh, apakah anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu kecepatan, jarak, dan waktu? Ya, kecepatan yaitu besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda dibagi waktu yang diperlukan untuk jarak tersebut. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya, jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Yang terakhir yaitu waktu. Waktu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya adalah detik ataupun menit. Cara mudah untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Untuk menghitung, mencari, atau menentukan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh, kita masih menggunakan segitiga ajaib, seperti menghitung, mencari, dan menentukan jarak peta, skala peta, dan jarak sebenarnya, serta menentukan volume, debit, dan waktu pada pelajaran debit air. Perbedaannya hanya pada huruf saja, namun tentunya huruf pada rumus mengandung pengertian yang tidak sama. Adapun yang dimaksud dengan segitiga ajaib itu adalah adanya huruf V, S, dan T, yang artinya V adalah kecepatan, S artinya jarak, dan T artinya waktu. Sekarang kita akan mencari rumus dari kecepatan. Maka jika kita menutup salah satu huruf yang ada di segitiga ajaib tersebut, yaitu huruf V, maka yang keluar adalah S per T, yang artinya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu.
Adapun contohnya yaitu jarak antara kota A ke kota B adalah 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh sebuah mobil selama 1,5 jam. Berapa kilometer kecepatan rata-rata mobil tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu yang diketahui tadi pertama jaraknya adalah 90 km, sedangkan waktunya adalah 1,5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan. Maka rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan 90 km dibagi menjadi 1,5 jam. Maka kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut yaitu 60 km per jam. Kemudian untuk mencari rumus jarak, kita menutup huruf S yang ada di segitiga ajaib tersebut. Maka yang keluar adalah V dikali T, yang artinya waktu dikali kecepatan. Adapun contoh untuk mencari jarak yaitu Budi mengemudi mobil berangkat dari kota Y pukul 9:15 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Di tengah jalan Budi berhenti 2 kali, masing-masing 10 menit. Budi tiba di kota S pada pukul 13:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Budi? Cara penyelesaiannya yang diketahui tadi yaitu lama perjalanan Budi, yaitu pukul 13:05 dikurang dengan pukul 9:15 sama dengan 3 jam 50 menit. Sedangkan lama istirahatnya adalah 10 menit dikali dengan 2 adalah 20 menit. Jadi lama perjalanan mobil Budi yaitu 3 jam 50 menit dikurang dengan 20 menit sama dengan 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Sedangkan kecepatan mobil Budi yaitu 45 km per jam. Nah, yang ditanya tadi adalah jarak. Rumus dari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Maka 45 km per jam dikali 3,5 jam adalah 157,5 km. Jadi jarak antara kota Y ke kota S adalah 157,5 km. Yang terakhir yaitu rumus untuk mencari waktu. Maka kita tutup lagi huruf yang ada di segitiga ajaib tersebut, yaitu huruf T adalah tadi lambang dari waktu. Maka yang keluar adalah S per V. Artinya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Adapun contoh untuk mencari waktu yaitu sebuah pesawat batik air terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Maka berapakah waktu yang dibutuhkan pesawat Garuda Indonesia untuk terbang dari Bandara Lampung ke Kota Bandung bila jarak kedua kota tersebut adalah 1.400 km? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui tadi jaraknya adalah 1.400 km, sedangkan kecepatannya yaitu 500 km per jam. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan pesawat batik air untuk terbang dari Bandar Lampung ke Kota Bandung. Rumus dari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Maka 1.400 km dibagi dengan 500 km per jam. Hasilnya yaitu 2,8 jam atau 2 jam 48 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan pesawat batik air untuk terbang dari Bandar Lampung ke Kota Bandung ialah 2 jam 48 menit.
Nah, itulah tadi materi kita tentang menjelaskan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Kesimpulannya yaitu kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Adapun rumusnya yaitu rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, satuannya di sini adalah satuan kecepatan adalah kilometer per jam, meter per detik, kilometer per menit. Satuan dari jarak yaitu meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Sedangkan satuan dari waktu yaitu jam, menit, detik, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai menjelaskan dua besaran yang berbeda. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Sebelum pembelajaran kita berakhir, jika anak-anak Ibu tidak mengerti, boleh ditanyakan kembali atau dipelajari di rumah bersama orang tua atau kakak. Sebelum video ini berakhir, baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ladang pahala bagi kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.